Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Srirati, peserta Latsar CPNS 2025, gelombang 2, angkatan 4, auditor terampil di Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Ini adalah laporan aktualisasi dan habituasi terkait penerapan whistleblowing system berbasis website di Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Yang terhormat Ibu Nurbayani SKM SEMKes selaku coach. Yang terhormat Bapak Hasanuddin Hanura SEMSI selaku penguji, dan yang saya hormati pula Bapak Jasman SPD SD CG CAE selaku mentor selama di Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih sebagai core isu adalah kurangnya penerapan whistleblowing system berbasis digitalisasi website di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Bukti pendukung yaitu di lingkungan pemerintah daerah khususnya Dinas Inspektorat belum tersedianya sistem WBS yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pegawai inspektorat. Jika isu tidak terselesaikan yaitu menurunnya akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, ketiadaannya WBS menyebabkan laporan pelanggaran tidak terdeteksi sejak dini. Sistem pelaporan di inspektorat masih bersifat manual. Kegiatan pertama adalah mengkonsultasikan rencana kegiatan kepada atasan guna untuk memperoleh persetujuan dan masukan dari atasan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan kedua yaitu identifikasi ketersediaan sarana pelaporan bertujuan untuk mengetahui dan memastikan tersedianya sarana serta media yang dapat digunakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan observasi lingkungan kerja, bertujuan untuk menilai kondisi dan situasi kerja nyata, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam perbaikan, meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Kegiatan keempat adalah melakukan wawancara singkat, diskusi ringan, guna menggali informasi langsung dari sumbernya, membangun komunikasi dan hubungan yang baik. Nilai berakhlak pada kegiatan pertama yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Selaras dengan visi misi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu daerah agropolitan maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Melakukan kegiatan konsultasi dan diskusi ringan bersama atasan dan rekan kerja di Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah. Yang akan dibahas dalam diskusi adalah konsep dan tujuan whistleblowing system, kerahasiaan dan perlindungan pelaporan. Menyampaikan hasil diskusi dengan atasan. Atasan memberikan saran dan masukan serta tindak lanjut dalam pembuatan SOP WBS. Keputusan tim validasi adalah setelah memperhatikan hasil validasi, tim menyetujui rencana SOP WBS dengan catatan bahwa seluruh rekomendasi perbaikan wajib dilaksanakan sebelum proses penetapan SOP oleh inspektur. Nilai berakhlak pada kegiatan 2 yaitu berorientasi pelayanan, loyal, adaptif, akuntabel, dan harmonis. Berkontribusi pada visi Mamuju Tengah daerah agropolitan maju, sejahtera, dan berkelanjutan, serta visi memperkuat transformasi tata kelola. Kegiatan pertama adalah menyampaikan hasil inventarisasi kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyiapan dan pengadaan sarana yang dibutuhkan, sehingga kegiatan pelaporan dapat berjalan optimal dan efisien. Melakukan komunikasi dengan baik dengan tim WBS melalui via WhatsApp. Kegiatan selanjutnya adalah permohonan pendaftaran nama domain website resmi instansi kepada Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memperoleh domain pemerintah dengan ekstensi GoID agar website instansi memiliki legalitas dan keamanan data yang terjamin. Selanjutnya kami melakukan komunikasi via WhatsApp. Kemudian tahapan terakhir adalah melakukan uji coba.
dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi kebutuhan sarana sekaligus sebagai bentuk kesiapan teknis dalam mendukung penerapan sistem pelaporan berbasis digital. Nilai berakhlak pada kegiatan yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, kolaboratif, dan loyal. Kegiatan pertama selaras dengan visi misi Kabupaten Mamuju Tengah yaitu memperkuat sistem tata kelola. Pada tahap ini dilakukan penyampaian dokumen rencana monitoring dan evaluasi beserta indikator kinerja kepada pimpinan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada kegiatan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi, fokus utama adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan konsultasi bersama tim WBS melalui via WhatsApp. Konsultasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai alur pelaporan, kebutuhan informasi, serta elemen visual yang akan ditampilkan pada media sosialisasi. Nilai berakhlak pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, loyal, dan kompeten. Selaras dengan visi misi Mamuju Tengah daerah agropolitan maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Rencana habituasi nilai berakhlak yaitu berjumlah 229, sedangkan yang direalisasikan yaitu bertambah menjadi 248. Capaian penyelesaian core issue. Sebelum pelaksanaan aktualisasi, kondisi core issue terkait sistem whistleblowing di Inspektorat menunjukkan bahwa belum terdapat penerapan WBS. Sedangkan setelah rangkaian kegiatan aktualisasi dilakukan, Inspektorat mulai memiliki pondasi dasar untuk menerapkan WBS secara lebih terstruktur. Langkah pertama, buka peramban atau browser di perangkat Anda. Ketik alamat wbs.mamujutengahkap.go.id pada kolom pencarian. Kemudian tekan Enter. Setelah halaman utama terbuka, Anda akan melihat tampilan portal whistleblowing system. Pada halaman ini, tersedia beberapa menu seperti beranda, laporkan, lacak laporan, panduan pelaporan, dan kontak kami. Untuk memulai pelaporan, pilih menu Lapor Sekarang, lalu isi formulir secara lengkap dan objektif. Cukup isi formulir yang tersedia dengan beberapa informasi penting seperti siapa yang dilaporkan, apa bentuk pelanggarannya, kapan dan di mana kejadiannya, cerita kronologi secara singkat, terus kemudian Anda akan mengunggah bukti pendukung jika ada. Kemudian kirim laporan. Kemudian setelah itu kamu akan mendapatkan kode pelaporan yang akan dikirim ke akun email Anda untuk memantau perkembangan kasus yang ada di menu lacak laporan. Untuk menu login merupakan fitur yang hanya dapat diakses oleh tim pengelola WBS. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh laporan yang masuk melalui portal WBS. Setelah memilih menu login, admin akan diminta memasukkan username dan password resmi yang telah terdaftar di sistem. Manfaat terselesaikannya core issue. Yang pertama, manfaat bagi peserta, yaitu peserta memperoleh peningkatan kompetensi dalam memahami prinsip-prinsip pengelolaan WBS. Yang kedua, manfaat bagi instansi, yaitu instansi kini memiliki pondasi awal untuk menerapkan WBS secara lebih sistematis dan terarah. Ketiga, manfaat bagi stakeholders, yaitu memberikan jaminan bahwa instansi sedang membangun sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan dapat dipercaya.
Adapun rencana tindak lanjut hasil aktualisasi yang pertama yaitu penyempurnaan kebijakan internal WBS. Yang kedua adalah peningkatan keamanan data pelapor. Ketiga, melakukan sosialisasi lanjutan kepada seluruh unit kerja. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi yaitu di mana pelaksanaan aktualisasi penerapan whistleblowing system merupakan penerapan mekanisme pelaporan pelanggaran yang menjadi permasalahan nyata dan berdampak langsung pada integritas serta akuntabilitas organisasi. Melalui rangkaian kegiatan aktualisasi mulai dari konsultasi, penyusunan rencana kerja, penyiapan sarana pelaporan, sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi, diperoleh gambaran bahwa keberadaan WBS sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Pun kesimpulannya yaitu lebih memperdalam pemahaman terkait kebijakan WBS nasional dan regulasi pengendalian gratifikasi agar penerapan WBS di Inspektorat Mamuju Tengah dapat disesuaikan dengan standar yang berlaku serta mendukung harmonis dengan sistem pengawasan pemerintah secara lebih luas. Pun kesimpulannya yaitu lebih memperdalam pemahaman terkait kebijakan WBS nasional dan regulasi pengendalian gratifikasi agar penerapan WBS di Inspektorat Mamuju Tengah dapat disesuaikan dengan standar yang berlaku serta mendukung harmonis dengan sistem pengawasan pemerintah secara lebih luas. Terima kasih telah menyaksikan.